Pertama-tama, kami ingin menyampaikan pengakuan kami kepada para pemangku tradisional tanah tempat podcast ini diproduksi. SBS Indonesian memberikan penghormatan kepada masyarakat Kameregal dari bangsa Guringgai, juga para tetuanya, baik itu dari masa lampau dan juga masa kini. Kami juga menyampaikan rasa hormat kami kepada para pemangku tradisional dari semua tanah aborigin dan Torres Strait Islander tempat Anda mendengarkan saat ini. Good Arvo, mate. Ini adalah cara orang Australia saling menyapa. Arvo alias afternoon atau sore termasuk dalam daftar panjang kata-kata yang membentuk bahasa gaul Australia dan yang akan kita bahas lebih dalam lagi pada episode kali ini. Halo, saya Tia Arda dan Anda sedang mendengarkan Australia Explained. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang bahasa Inggris Australia, khususnya bahasa lisan. Cara orang Australia berbicara ini bisa jadi sangat membingungkan. Mereka berbicara dengan cepat, dengan kata-kata yang dipersingkat, dan menambahkan kata-kata baru yang tidak digunakan di tempat lain. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kata-kata membingungkan yang bercampur dalam bahasa Inggris Australia, mari kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Dr. Howard Muns, dosen senior yang juga direktur dari program master untuk studi bahasa terapan di Monash University, tentang mengapa orang Australia berbicara seperti ini. Ya, memang biasanya orang pikir yang ada satu Inggris saja, tapi mana-mana pun Inggris jalan di dunia, ya jadi itu yang sedikit beda gitu. Di Amerika ada beberapa kata yang beda, ada aksen yang beda, juga di negara Inggris ada kata yang beda, ada aksen yang beda, dan juga di sini di Australia ada beberapa perbedaan gitu. Mana-mana pun Inggris pergi di dunia dipinjam kata ya, dan waktu Inggris baru tiba ke Australia meminjam beberapa kata dari orang indigenis di sini, orang daerah di sini, seperti untuk hewan ya. Dan waktu orang dari Inggris datang ke Australia, mereka lihat itu hewan yang beda gitu. Mereka bertanya orang indigenis, itu apa? Ini apa? Gitu. Untuk itu yang koala, mereka pinjam satu kata dari orang Taruk yang dekat dari Sydney, dan mereka pinjam, ya itu kata koala. Ada pinjam kookaburra dari bahasa Wurundjeri, orang Wurundjeri di sini di Victoria, dan juga ada seperti kanguru ya, dipinjam kata itu dari bahasa indigenis yang Google imitir. Gitu, mana-mana pun Inggris pergi di dunia ya dipinjam kata-katanya. Juga ada grammar ya, tata bahasa meminjam itu yang lokal, seperti di Malaysia ya ada Inggris yang beda. Di Inggris di Malaysia seperti Inggris yang dipakai di Indonesia ya. Di Malaysia mereka tidak bilang turn on the light. Di Malaysia mereka bilang open the light. Sama bahasa Malaysia, bahasa Indonesia itu buka lampu ya. Gitu. Dan kita harus sampaikan kalau Howard Muns ini adalah aslinya orang Amerika, betul? Betul ya. Jadi jago bahasa Inggris Amerika, tapi karena sudah lama di sini berarti juga paham sekali bahasa Inggris Australia, begitu? Ya, begitu. Saya bisa mengerti, tapi juga waktu saya baru datang ke sini, saya nggak bisa mengerti. Biasanya kalau saya ngobrol sama orang Australia di jalan, saya tidak bisa mengerti. Seperti saya punya satu teman yang kirim SMS kepada saya, dan SMS itu dibilang, saya mau bertemu sama Howie di Arvo. Dan saya rasa, Arvo itu apa ya?
Saya rasa Arvo itu kafe. Ya, gitu. Saya jalan-jalan cari-cari satu kafe namanya Arvo. Tapi memang Arvo itu ya satu kata pendek untuk afternoon. Oke, bahkan pakarnya pun juga sempat tertipu dengan Arvo ya. Iya, gitu. Dan ya, gitu. Di sini di Australia ada beberapa kata yang lebih pendek ya, seperti di Amerika dibilang electrician, di sini di Australia ada sparky, di Amerika ada garbage collector, di sini ada garpo, dan di bahasa Inggris Australia seperti ya kira-kira 3%, 5% semua kata itu yang lebih pendek. Orang penting, orang pemerintah mau orang Australia memakai bahasa Inggris dari Inggris. Ya, itu yang mereka mau yang orang di Australia punya satu aksen Inggris, lebih suka itu. Gitu orang di Australia pakai bahasa slang Australia karena mereka mau menolak itu ya. Mereka mau menolak bahasa Inggris dari Inggris. Itu yang slang di Australia itu yang spesial di sini. Mereka mau memakai bahasa slang gitu bisa menolak the history itu sejarah Inggris di sini di Australia. Orang mau memakai bahasa Australia, bahasa slang Australia untuk menolak itu yang formal. Oke, dan berarti mungkin betul tidak lebih supaya terasa identitas Australianya begitu. Iya, memang dari identitas, tapi juga mau membangun satu identitas yang kurang formal. Mau itu yang lebih dekat. Dan kalau bisa ngobrol sama teman pakai bahasa yang kurang formal, ya senang di sini di Australia. Salah satu karakter unik atau aneh dari bahasa Inggris Australia adalah ketika kita membahas huruf R yang sering kali tidak diucapkan. Ini adalah salah satu perbedaan yang paling mencolok antara bahasa Inggris Australia, bahasa Inggris Amerika, dan bahasa Inggris di Inggris itu sendiri atau British English. Suara vokal atau huruf hidup ini juga sangat berbeda di antara masing-masing bahasa Inggris tersebut. Biasanya R, ya, itu suara R. Dan di Australia, biasanya mereka tidak dipakai itu yang R di kata seperti for. Orang Amerika bilang for, tapi di Australia biasanya orang bilang for dan tidak bilang itu. Itu satu perbedaan yang beda sekali. Tapi juga ada itu diphthong, ya. Diphthong namanya dua vokal di satu kata seperti mate or might, gini. Dan ada beberapa diphthong di bahasa Inggris Australia yang nggak ada di bahasa Inggris, yang dipakai di Inggris, dan juga nggak ada di bahasa Inggris yang dipakai di Amerika, beda sekali gitu. Ada satu logat aksen di sini di Australia yang beda sekali dari tempat lain. Pada kesempatan kali ini, saya juga bertanya pada Nick Molodiski, food blogger asli Sydney yang juga adalah penulis buku bahasa gaul Indonesia terkait dengan bahasa Inggris Australia ini. Jadi perbedaan yang paling besar antara bahasa Inggris Australia dengan bahasa Inggris dari Inggris atau Amerika Serikat itu perbedaannya lebih di pelafalannya dan logatnya. Secara kosakata memang ada beberapa kata yang berbeda di sini, tapi kayak kami semua saling ngerti gitu loh. Jadi kalau sama orang Amerika terus kita pakai bahasa Inggris Australia, mereka tetap ngerti, nggak kayak mereka nggak ngerti. Tapi mungkin mereka bakal harus denger satu kata dua kali buat bener-bener tangkap maksud kita apa. Contohnya kalau kita mau bilang kata air dalam bahasa Inggris, water. Kita kan nggak gitu bunyiin kata R kalau R-nya ada di belakang kata. Jadi kayak water tuh R-nya di belakang, jadi itu jadi water. Di Australia,
Aksen atau logat ini bisa sedikit berbeda antara satu negara bagian dengan yang lainnya. Ada tiga aksen di sini di Australia. Ada yang satu itu cultivated, dan cultivated aksen itu seperti bahasa Inggris, dekat dari bahasa Inggris yang dipakai di Inggris. Ada yang kedua itu broad, dan aksen broad itu biasanya seperti Crocodile Dundee. Itu susah ya, aksen susah kalau orang baru datang ke Australia. Biasanya mereka nggak bisa mengerti. Ada yang tiga, itu di antara cultivated dan broad, namanya accent general, dan biasanya lebih kurang semua orang di sini di Australia sekarang memakai itu yang general. Nggak terlalu sombong, nggak terlalu kampungan, di tengah aja. Kalau misalnya ada orang Melbourne, orang Sydney, orang Queensland, bedanya nggak beda-beda jauh. Cuman orang yang pernah tinggal di ketiga kota tersebut yang bakal tahu ada perbedaan. Kalau misalnya aku belum pernah tinggal di Melbourne lama atau di Queensland, jadi logatnya sama-sama aja. Tapi yang sangat berbeda itu kalau misalnya ada orang dari country town gimana gitu, itu logatnya biasa lebih kental. Atau dari orang dari daerah tertentu, lebih kental aja logatnya, dan gimana ya, katanya makin nyambung. Contohnya kayak kalau mau bilang where are you going, kalau yang bener-bener kayak semua katanya nyambung kayak way down, kayak buat pelajar asing itu kedengeran kayak satu kata yang gede, padahal itu where are you going, way down, kayak sangat Selain cara pengucapan katanya, nada pengucapan ini juga bisa berbeda antara bahasa Inggris Amerika, Australia, dan juga bahasa Inggris British. Ya, ada pitch-nya yang khusus di sini di Australia. Ada itu namanya dalam bahasa Inggris Australian Rising Tone. Dan Australian Rising Tone itu seperti ini. Kalau orang bicara, biasanya di akhir kalimatnya itu suaranya ke atas dan gitu. Dan seperti ini kalau orang pakai penyataan, suaranya seperti pertanyaan, dan itu dari sejarah di Australia. Ada orang yang pikir itu dari imigran, karena imigran datang ke sini dan mereka nggak bisa mengerti gitu. Mereka kata satu pernyataan, tapi juga pertanyaan, itu benar, dan terkenal sekali itu Australian Rising Tone itu. So I'm talking to you, and I'm raising my voice when I'm talking to you because I want to make sure that you understand me. Kayak gitu ya. Seperti itu yang pernyataan, tapi juga seperti pertanyaan. Bisa jadi Anda menemui kata-kata yang berbeda dalam bahasa Inggris Australia, Amerika, ataupun British, meski menjelaskan hal yang sama. Misalnya saja, orang Amerika menyebut permen dengan istilah candy. Di Inggris, mereka menyebutnya dengan sweets. Sedangkan di Australia, kita menyebutnya sebagai lollies. Dengan banyaknya bahasa gaul di Australia, negara-negara berbahasa Inggris lainnya tidak menggunakan kata-kata yang sama. Misalnya saja kata sanga cukup umum di Australia, tetapi di Amerika, kebanyakan orang tidak akan mengerti kalau yang Anda maksudkan adalah sandwich. Itu juga satu perbedaan pemakaian istilah. Kayak contohnya chips ya. Kalau di Australia, chips tuh pokoknya kentang apa aja yang digoreng. Maunya yang kayak Smith chips, maunya kayak hot chips, itu semua chips. Tapi kalau misalkan ke Inggris, chips itu yang panas doang, terus crisps itu yang dipakai kayak keripik. Tapi kalau di Amerika, itu chips itu cuma yang dipakai doang, terus french fries itu yang panas. Jadi pemakaian kayak buat kentang goreng aja udah beda-beda banget. Atau kayak granola sama muesli. Kita ngomongnya muesli, di Amerika itu granola. Kadang itu jadi agak membingungkan. Tahukah Anda kata-kata gaul apa yang paling banyak digunakan di Australia dan apa artinya? Brekkie, breakfast alias sarapan. Kalau biki artinya biskuit. Satu kata lainnya adalah Barbie. Bukan boneka itu yang dimaksudkan, tapi adalah kependekan dari barbecue. Nah, kalau Anda sedang berbarbecue,
hati-hati Anda bisa digigit mozzie alias mosquito atau nyamuk. Servo, tempat untuk mengisi bensin alias pom bensin. Use artinya Anda, you, tetapi collectively secara plural begitu banyak. Sedangkan crazy adalah istilah gaul untuk Christmas. Ada beberapa yang lucu sekali karena sering di sini di Australia orang suka bercanda ya, dan mereka kadang-kadang suka bilang itu yang sedikit nakal. Seperti untuk orang yang sedikit bodoh di sini di Australia, mereka bilang drongo. Kata drongo itu untuk orang yang bodoh sekali, dan sejarah menarik sekali karena drongo itu adalah satu kuda, dan satu kuda yang racehorse, tapi dia tidak bisa menang ya, selalu kedua, ketiga gitu. Semua orang yang suka gamble marah sekali. Mereka bilang drongo itu sama orang yang bodoh dan gitu. Ya, jadi di bahasa Inggris modern Australia itu orang yang bodoh. Ada satu kata yang lain untuk orang yang cakap sekali, dan untuk orang yang cakap sekali di sini dibilang spunkrat. Dan spunkrat itu dari budaya pantai ya. Budaya pantai di 60-an. Di 60-an ada budaya pantai yang berselancar dan gitu, mereka bilang spunkrat. Ada satu yang sudah jadi go global, itu selfie ya. Itu yang satu kata pendek yang terkenal sekali yang asli Australia itu. Selain kata-kata ini, ada juga ribuan kata dalam bahasa pribumi yang digunakan setiap harinya dalam bahasa gaul oleh orang-orang First Nations atau bangsa pertama. Berikut ini beberapa contohnya. Deadly. Orang Aborigin dan Torres Strait Islander ini cukup sering menggunakan kata deadly atau mematikan dalam kosakata mereka. Kata ini berarti luar biasa, mengagumkan, keren, atau hebat. Benar-benar kebalikan dari apa yang biasanya orang pikirkan tentang arti kata ini sendiri. Ungkapan yang sering digunakan dengan kata tersebut adalah istilah seperti too deadly. Hey Sarah, love your new haircut, it's deadly. Mob. Mob adalah kata yang sering digunakan sebagai cara untuk menerangkan tentang kelompok saya atau kaum saya, gerombolan saya. Saat seseorang menggunakan kata-kata my mob, bisa jadi ia merujuk pada kelompok bahasa pribuminya, bisa jadi keluarga dekat atau keluarga besarnya, atau bahkan komunitas lokal atau komunitas yang lebih luas lagi. Shame. Shame. Seseorang mengatakan ia merasa malu adalah ketika memang dia malu atau mungkin merasa tidak nyaman dalam situasi yang sedang dihadapi. Tapi kata ini sendiri digunakan dengan sangat berbeda bagi pengguna non-pribumi. Ungkapan yang umum digunakan adalah istilah shame job. Dan istilah ini dapat digunakan misalnya jika seseorang berkata, "Hey, apakah kamu ingin menunjukkan gerakan terbaikmu?" Dan seseorang yang mungkin enggan untuk melakukannya akan mungkin menjawab, "No way, shame job." So you want me to get up on the catwalk and walk like a supermodel when I'm not even a model? No way, shame job. Pada saat penjajahan lebih dari 200 tahun yang lalu, ada ratusan demi ratusan bahasa aborigin dan penduduk Torres Strait Islander yang digunakan di seluruh negeri ini. Sekarang, hanya sedikit lebih dari 100 yang masih digunakan hingga saat ini. Dan banyak dari bahasa ini yang terancam punah. Namun, tumbuh minat dan banyak pembelajaran aktif di komunitas di wilayah di mana bahasa pribumi ini dihidupkan kembali. Dan ada ribuan orang pribumi di seluruh negeri ini yang terus berbicara dalam bahasa tradisional mereka sendiri. Hal lain yang penting diketahui, bahasa Inggris Australia dan bahasa Inggris British ini seringkali menggunakan pengejaan yang berbeda dengan bahasa Inggris Amerika. Hal ini khususnya penting untuk diingat jika Anda bekerja atau belajar di Australia.
Dan sebelum kita berpisah, belum lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan sapaan orang Australia yang terkenal yang disampaikan langsung oleh seseorang yang asli Australia. Kalau yang benar-benar lagi ketemu sama orang Australia, khususnya di Bali, mau tekenin juga, gue paling sering ngomong kayak gini di Bali. Mungkin itu balik lagi ke mereka dari kota yang lainnya. Gak tau, orang di situ kayak super duper Australian. Kita semua jadi lebih Aussie di Bali daripada di sini. Mungkin lebih kayak, yeah, good day mate, how are ya? Nah itu. Australia Explained episode kali ini dibawakan dan diproduksi oleh saya, Tia Arda, dengan dukungan dari eksekutif produser SBS Indonesia, Ricky Onggokusumo, dan juga Max Gosford, Rachel Sibley, Mert Balkanli, Carolyn Gates, dan Kerry Lee Harding. Australia Explained awalnya diproduksi oleh Maram Ismail untuk SBS Arabic 24. Untuk mengakses lebih banyak lagi konten dari SBS Indonesia, silakan kunjungi sbs.com.au/Indonesian.